Ya, kita mengalami penurunan sekitar 2,8 triliun. Lumayan ya Pak ya itu ya? Cukup besar. Cukup besar. Nah, itulah yang kemudian kita diharuskan untuk betul-betul efisien dalam menggunakan anggaran. Tentunya ini berdampak pada ya perjalanan pembangunan kita di Jawa Timur. Jadi potensi aset kita ini yang berupa tanah saja, ini sekitar 4.500 sekian bidang tanah. Kalau total hektarnya kurang paham, berarti bidang tanahnya sekitar 4.600-an. Kemudian belum ke bangunan gedung. Jadi optimalisasi aset ini kalau bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi satu sisi memang pendapatan kita akan bisa bertambah, meskipun tidak besar, tetapi kan ada tambahan. Kemudian belanja kita terkurangi karena biaya operasional untuk perawatan berkurang. Kemudian dampak yang paling penting itu adalah juga berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTVN Podcast. Bukan hanya sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kali ini masih bersama dengan saya Risa Ismaya yang akan berbagi informasi tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Yang kali ini kita punya tema juga yang begitu menarik. Ada aset daerah sebagai penopang fiskal di tengah efisiensi anggaran pusat. Dalam menghadapi tantangan fiskal nasional yang semakin ketat, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi keniscayaan. Nah, belanja kementerian dan juga transfer ke daerah mengalami penyesuaian agar pengelolaan fiskal nasional tetap sehat. Tapi bagi daerah seperti di Jawa Timur ini, kondisi ini membawa implikasi serius terhadap kemampuan fiskal daerah ini dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan juga pelayanan publik. Kita akan ngobrol santai hari ini bersama dengan Bapak saya yang luar biasa, yang beberapa waktu lalu kita juga sudah mengobrol tentang informasi-informasi menarik tentunya yang ada di bidang beliau di Komisi C. Beliau di Dapil 11 Madiun Nganjuk, ada Bapak Ristu Nugroho ST dari fraksi PDI Perjuangan. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat Mbak. Ya. Obrolan kita berlanjut hari ini. Saya singgung kemarin terkait dengan aset Pak. Aset di mana sekarang ini di tengah kebijakan yang tentunya kita semua tahu jadi isu yang menarik Pak terkait dengan anggaran atau efisiensi anggaran dari pusat. Ini di media sosial, media mainstream manapun jadi isu hangat dan juga banyak diperbincangkan. Kira-kira kalau Bapak menanggapi beberapa isu yang ada seperti apa Pak? Kelihatannya masyarakat lebih kritis sekarang Pak untuk menerima informasi-informasi juga menanggapi itu, begitu Bapak. Bagaimana Pak? Jadi di dalam penyusunan APBD tahun 2026 ini yang sekarang lagi berproses kan, ini otomatis kita harus lebih efisien dalam menggunakan anggaran itu. Karena ada beberapa item pendapatan kita yang kemudian terkurangi gara-gara kebijakan dari Menteri Keuangan. Salah satunya dana transfer daerah. Ya, kita mengalami penurunan sekitar 2,8 triliun. Lumayan ya Pak ya itu ya? Cukup besar. Nah, itulah yang kemudian kita diharuskan untuk betul-betul efisien dalam menggunakan anggaran. Tentunya ini berdampak pada ya perjalanan pembangunan kita di Jawa Timur yang sebetulnya kita membutuhkan uang yang banyak, tetapi kemampuan fiskal kita yang kemudian turun, ini harus kemudian skala prioritas ini benar-benar akan kita terapkan. Kemudian betul mana yang program prioritas dan sesuai dengan visi misi kepala daerah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat real, itulah yang akan kita utamakan. Kemarin banyak kita singgung teman-teman UMKM juga terkait dengan pemanfaatan menggunakan aset daerah begitu untuk nantinya bisa menambah pendapatan asli daerah di Jawa Timur begitu ya Pak ya. Salamnya luar biasa sampaikan ke Pak Ristu, Mbak Risa gitu. Untuk pemanfaatan aset yang kemarin kita sampaikan begitu Bapak. Terkait dengan
tadi beberapa informasi dari teman-teman UMKM juga dan yang lainnya. Seberapa besar sih potensi aset di daerah Jawa Timur ini Bapak untuk memperkuat kemandirian fiskal? Jadi potensi aset kita ini yang berupa tanah saja, ini sekitar 4.500 sekian bidang tanah. Ya. Kalau total hektarnya kurang paham, berarti bidang tanahnya sekitar 4.600-an. Kemudian belum ke bangunan gedung. Bangunan gedung ini ada sekitar 22.000 sekian. Nah tentunya ada yang aset itu memang sudah termanfaatkan, bisa untuk fasilitas kantor, kemudian juga kebutuhan kantor pelayanan sosial dan seterusnya, tetapi ada juga yang aset itu belum termanfaatkan. Masih belum terpakai begitu. Masih belum terpakai, misalnya ada tanah-tanah yang milik Pemprov. Ini yang menyebar di semua daerah ini ada yang belum termanfaatkan secara optimal. Mungkin ada contoh di Madiun atau Nganjuk begitu Bapak, ada beberapa tempat yang belum di Madiun ada. Dan kami Komisi C ini pernah langsung ke tempat, mengunjungi tempat-tempat itu. Jadi memang betul ada lahan yang misalnya hanya ditanami alang-alang. Jadi rumput liar atau apa ya, tanaman-tanaman liar yang nggak terawat gitu. Nah itu banyak sekali. Nah kami dari Komisi C memang memberikan rekomendasi kepada OPD terkait, BPKAD, utamanya di bidang aset, untuk kemudian serius untuk mengoptimalisasi pemanfaatan aset yang ada di Jawa Timur. Apalagi melihat kemampuan fiskal kita yang semakin lama tidak semakin kemudian longgar, tetapi ya karena kebijakan pemerintah pusat kemarin berdampak sangat serius kepada kita, sehingga itu sebenarnya merupakan prospek pendapatan apabila aset itu bisa kita optimalkan. Misalnya bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, gitu. Kemudian selain itu juga bisa dikerjasamakan dengan UMKM setempat. Contoh nih saya Pak, nih UMKM-nya nih Pak, saya ingin menanam tanaman hortikultura, berambang bawang gitu Pak, boleh ya Pak gitu ya Pak? Tinggal nanti dia diklik aja websitenya BPKAD Jawa Timur, kemudian yang bidang aset, kemudian di situ kira-kira yang mana yang akan cocok gitu ya Pak ya. Nanti komunikasikan aja dengan bidang aset. Dan itu boleh untuk masyarakat luas. Boleh digunakan untuk masyarakat Jawa Timur. Ya, betul. Catat nih. Nah, nanti bisa langsung ada websitenya ya Pak ya. Ya, betul. Berarti ini betul-betul fungsi pengawasan ini di Komisi C seperti itu. Jadi merata untuk semuanya penggunaan kemudian aset. Mungkin kalau ada ternyata di dalam proses nanti kerjasama, kalau misalnya ada hambatan-hambatan atau apapun permasalahan yang sekiranya kok nggak lancar toh, prosesnya, mekanismenya kok terlalu berbelit-belit. Nah ini bisa disampaikan kepada kami Komisi C. Nah kalau yang di Madiun ya langsung ke tempat saya atau telepon saya atau WA bisa nanti sambil layah-layah ya gitu Pak kami. Kalau misalkan teman-teman datang ke Madiun ya seperti saya dolan ke dalamnya beliau itu kaget ya dengan suasana di sana. Sejuk bersahaja begitu, kemudian menyampaikan sesuatunya juga kalem. Jadi hari ini saya lebih kalem, biasanya agak nggak kalem Pak. Dan juga saya tadi disuguhi datang ke Madiun gitu ya dengan pemandangan-pemandangan indah di seputar dalamnya beliau, juga disuguhi teh asli Madiun. Madiun itu teh aslinya juga ada ya Pak ya? Pecel Madiun. Oh pecel, oh iya. Kalau di Madiun pecelnya. Ada pecel, ada brem. Betul, brem. Ya. Itu kalau masa kecil saya makan brem yang di lidah bisa langsung hilang itu Pak ya? Iya betul. Kalau misalkan pergi ke Madiun, ya khasnya brem ya Pak ya. Tapi teman-teman UMKM di sini juga luar biasa loh Pak untuk dilihatnya begitu ya. Kebetulan brem juga masih eksis, cuman memang perlu sekarang kan memang era digitalisasi. Nah ini mungkin pemerintah yang harus hadir, kemudian bagaimana memasarkan brem ini tidak hanya secara manual atau secara masih pasarnya pasar tradisional, digital marketing konvensional, tetapi ya mulai menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul. Terutama dengan tadi yang disampaikan adanya pemangkasan anggaran yang sebegitu, harus ada geliat di daerah khususnya teman-teman
UMKM membantu untuk mengoptimalkan aset daerah yang bisa digunakan gitu ya Pak ya. Kan untuk masyarakat sendiri sebenarnya itu pengen Pak memanfaatkan begitu ya. Cuman biasanya caranya piye gitu ya. Caranya gimana? Harus apa yang dilakukan? Itu pasti banyak pertanyaan pertama seperti itu Pak. Kita mau sebenarnya bagaimana membantu meningkatkan PAD dengan memanfaatkan fasilitas dari aset dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Neng carane piye? Itu masih banyak pertanyaan seperti itu. Sekarang kan bisa diklik online, artinya online. Nanti di websitenya BPKAD itu ada. Nanti kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi di situ. Nanti kan diarahkan harus sini dan seterusnya. Jadi sudah ada layanan secara online atau dengan digital. Tinggal nanti kawan-kawan UMKM bisa mengakses ke websitenya BPKAD Provinsi Jawa Timur. Itu. Nah, tadi kita singgung sedikit terkait dengan efisiensi anggaran yang dari pusat itu loh Pak. Yang sekarang jadi rame gitu ya. Dari anak-anak sampai orang dewasa itu banyak menyampaikan, tapi sebenarnya banyak yang nggak ngerti. Artinya dari efisiensi anggaran pusat itu seperti apa? Kemudian dampaknya nih Pak, yang saya pengen tanyakan ke penjenengan gitu ya, dari fungsi pengawasan terkait dengan anggaran itu. Dampaknya terhadap wilayah seperti daerah kita di Jawa Timur itu seperti apa Pak itu? Jadi awal mulanya itu kan Kementerian Keuangan ini melihat ada uang yang tidak digunakan atau belum digunakan sampai kuartal terakhir. Ya, kuartal terakhir itu masih ada, misalnya di Jawa Timur ada berapa triliun yang belum terpakai. Kemudian di Jawa Tengah hampir setiap provinsi ada, dan kemudian di kabupaten ada. Nah, kemudian Pak Menteri menyimpulkan bahwa ada uangnya kok nggak bisa menggunakan. Turah-turah gitu ya. Turah-turah. Akhirnya kemudian ada kebijakan di tahun 2026 ini karena banyak uang yang belum termanfaatkan sampai akhir tahun, akhirnya dikurangi. Nah, dikurangi. Padahal belum termanfaatkan itu banyak faktornya, tidak hanya karena tidak bisa menggunakan atau perencanaan yang salah. Mungkin ada regulasinya, mungkin itu uangnya bukan uang transfer dari pusat ke daerah, tetapi itu adalah sisa perhitungan Silpa tahun lalu yang kemudian baru bisa digunakan ketika sudah ada DOK PAK atau perubahan anggaran, sehingga sampai sebelum DOK ya uang itu nggak bisa digunakan, dan biasanya itu dideposito oleh Pemprov, Pemkab maupun Pemkot. Nah, deposito itu bukan berarti kok nanti bunganya kepada oknum yang dari birokrasi atau pemerintah, bukan. Itu ya juga terlaporkan di nanti komisi nanti akan mendapatkan laporan, oh uang ini terdeposito karena terus nanti bunganya sekian, ini akan masuk kas. Jadi bukan kemudian kok enggak. Nah, jadi banyak faktor lah. Nah, tapi juga ada yang memang perencanaan yang mungkin terlalu tergesa-gesa dan seterusnya, akhirnya ternyata nggak mateng, terus kemudian ya tidak terserap. Ada juga karena itu ini apa namanya, efisiensi dari lelang. Misalnya pagunya dulu 100 juta, kemudian setelah ditenderkan, kemudian ada penawaran sekitar 90, artinya kan masih 10. Tetapi memang ada, di satu sisi ada yang kebiasaan yang menurut kami harus segera dihilangkan dan kemudian diperbaiki. Yakni melaksanakan atau melakukan tender atau lelang itu molor. Artinya tidak, padahal di awal tahun pun sebenarnya sudah bisa disiapkan, kemudian dilelangkan di triwulan pertama, bulan Maret, bulan April itu sudah bisa. Tetapi kebiasaan Pemprov Pemkab itu melakukan proses lelang itu setelah Juli. Telatnya banget sehingga makanya kan banyak uang yang belum terpakai. Betul, nah, ini disorot oleh Pak Menteri, sehingga Pak Menteri ada kebijakan untuk mengurangi anggaran yang ditransfer ke daerah. Nah, jadi pendapatan provinsi kabupaten itu salah satunya kan dari DAU atau dana transfer daerah, yang diantaranya ada DAU, ada DAK dan seterusnya, itu dikurangi yang itu. Kalau PAD-nya kan dari daerah sendiri.
Nah, yang dikurangi itu adalah yang dana transfer dari pusat ke daerah. Betul. Padahal sebelum ini kita juga mengalami kontraksi fiskal yang cukup serius karena dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang bagian keuangan antara transfer daerah, provinsi, kabupaten, itu salah satunya adalah option pajak kendaraan bermotor. Betul. Nah, ini mulai diberlakukan tahun 2024, meskipun undang-undangnya tahun 2022. Artinya gini, dulu bagi hasilnya, pajak itu kan yang memungut Pemprov. Betul. Kemudian Pemkab yang punya wilayah itu sebelumnya mendapat bagian 30%. Ya. Tetapi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 122, itu dibalik. Nah, 40 Pemprov itu sekitar 60 berapa persen, kemudian yang Pemprov 36%, yang sisanya itu kabupaten. Nah, dengan itu kita sudah mengalami penurunan PAD sekitar kurang lebih 6 triliun. 6 triliun, Pak? Nah, banyak, terus Pak, kemudian ditambah di tahun anggaran nanti yang akan datang ini 2,8 triliun. Sehingga kalau di total sudah 8, sekian triliun. Sehingga itu akan berpengaruh kepada total APBD kita yang awalnya tahun 2023 itu sudah mencapai 33 atau 34 triliun, sekarang tinggal 28 kalau enggak 27 triliun total APBD. Nah, itu pasti berdampak pada program-program yang tidak bisa dilaksanakan, usulan-usulan masyarakat yang tidak bisa direalisasi karena ada kekurangan fiskal atau kekurangan anggaran di pemerintah provinsi yang diakibatkan ya salah satunya pertama di tahun 2024 itu ada undang-undang option pajak itu salah satunya, ditambah lagi kebijakan pusat yang memangkas anggaran transfer ke daerah. Ya, Jawa Timur mengalami kontraksi sekitar 2,8 triliun. Ya tentunya kami berharap ini, karena kemarin Pak Menteri juga menyampaikan kita evaluasi, bukan ini sesuatu yang kemudian saklek gitu dan tetap dan akan diberlakukan terus, tidak. Kalau daerah bisa memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan keuangan, nanti akan ada kebijakan baru. Nah, ini memang ada sisi plus minusnya. Jadi sisi plusnya ini memberi pelajaran bagi pemerintah provinsi. Kayak shock therapy apa shock therapy biar teman-teman OPD, salah satu yang saya sebut lelang mundur-mundur itu jangan sampai, karena lelang mundur itu nanti dampaknya akan pekerjaan itu akan tergesa-gesa. Dan tidak optimal. Tidak optimal. Kalau tidak optimal pasti kualitasnya akan enggak bagus. Nah, terus dampak negatifnya ya tentunya apa yang sudah di masyarakat sudah nanti tahun ini akan mendapatkan, ditunggu-tunggu ternyata tertunda lagi karena memang kekurangan anggaran. Itu sempat ada yang bilang seperti ini Pak ketika kita turun ke lapangan gitu ya untuk wawancara ke masyarakat terkait dengan adanya penurunan transfer ke provinsi dan lain sebagainya. Yang dirasakan apa? Kita tunggu-tunggu nggak datang kayak ngenteni doke bloro Mbak gitu ya. Nunggu-nunggu tapi nggak ada yang terrealisasi untuk kita begitu ya. Ternyata keresahan di masyarakat seperti itu. Ya, misalnya suatu contoh ini. Jadi membangun jalan. Biasanya pemerintah kabupaten, kota atau provinsi itu kalau membangun jalan itu paling tidak 2 kilo sekaligus. Tetapi sekarang kok cuma 400 meter, 200 meter dan seterusnya. Nah, ini dampak dari itu. Ya, itu banyak dipertanyakan juga masyarakat. Makanya kan dampaknya untuk masyarakat memang dampak positifnya ya memberi pelajaran kepada biar semakin optimal gitu optimal kinerjanya, enggak kemudian tidak. Nah, itu. Berarti biasanya ketika ketemu dengan masyarakat ketika kunjungan itu pertanyaannya sama dengan yang saya tanyakan tadi ya Pak? Sama. Jadi masyarakat itu selalu menanyakan Pak kapan usulan yang kemarin itu terrealisasi. Nah, kadang-kadang bisa terrealisasi tapi anggarannya terbatas kan dulunya. Ini misalnya infrastruktur jalan. Kemarin saya bilang mungkin ini nanti bisa dapat 1 kilo. Ternyata setelah ini, aduh ini karena
keterbatasan anggaran cuma dapat setengahnya. Nah ini. Itu terkait dengan anggaran tadi Pak ya. Kalau terkait dengan pengoptimalan pengelolaan aset daerah di Jawa Timur sendiri itu Pak, langkah konkretnya seperti apa Pak? Ya itu kita promo, artinya betul-betul sosialisasi, gitu ya? Mempromosikan. Nah, kita punya aset di sini, dan secara terbuka masif lah. Kan lewat medsos bisa, mungkin lewat media apapun bisa. Dipromosikan lewat kawan-kawan televisi kan juga bisa. Betul. Nah itu bahwa Jawa Timur membuka ini, punya ini. Nah, saya catat Pak ini nanti Pak ya. Iya. Jadi bisa disebarluaskan gitu, lebih cepat tular seperti ini Pak. Bagaimana memanfaatkan aset gitu ya. Karena aset itu kalau nggak termanfaatkan itu malah justru kadang membebani. Nah membebani perawatannya, ya, terutama gedung. Gedung kalau tanah sih mungkin tidak seberapa, artinya diterlantarkan pun itu tidak masalah, tetapi aset tadi yang saya sebutkan kan ada gedungnya. Betul. Nah, gedung itu kalau nggak dirawat pasti rusak. Betul. Tapi kalau ditempati, misalnya ada gedung strategis milik Pemprov yang tidak tertempati, nah ini dipakai untuk usaha, misalnya untuk kuliner atau untuk apa. Buka pujasera untuk UMKM pasti gitu ya Pak ya? Kan akan dirawat. Nah, pasti akan dirawat oleh yang memakai itu. Betul. Nah, di satu sisi mengurangi biaya operasional atau biaya perawatan, artinya belanjanya bisa terkurangi. Di sisi lain ada pemasukan PAD yang masuk ke PAD kita. Nah, salah satu caranya ya memang harus betul-betul sosialisasi atau mempromosikan aset yang kita miliki kepada masyarakat. Dan lokasinya ini loh, ini strategis. Berarti dalam mempromosikan nanti harus bersinergi dengan banyak pihak ya Pak ya? Iya, betul. Karena untuk percepatan informasi ya betul sekarang di digital, lewat digital ya Pak. Cuman penjelasan yang lebih bisa masyarakat biar mengerti, kemudian caranya nanti untuk memanfaatkan aset itu seperti apa, begitu kan harus ada banyak sosialisasi begitu Pak langsung. Mungkin bisa dilakukan per daerah, misalnya kan Jawa Timur luas, ada 38 kabupaten kota. Nah, sekarang kan misalnya ada TV lokal dan seterusnya. Di situ mungkin bisa langsung dialog interaktif antara mungkin BPKAD tadi? Ya, BPKAD atau bagian aset, kemudian dia di situ mempromosikan asetnya, kemudian langsung ada misalnya interaktif dari masyarakat lewat WA atau ini ada pertanyaan ini Pak, ini dijawab langsung kan bisa. Artinya biar tersosialisasi secara masif, semua tahu lah, karena ini masih banyak yang tidak tahu. Misalnya saya tanya Mbak, sampean orang mana, misalnya orang Madiun, sampean tahu aset apa yang Jawa Timur yang ada di Madiun. Masih bingung ya masyarakatnya, nggak tahu. Nah, padahal banyak aset yang Jawa Timur yang ada di Madiun itu banyak sekali. Berarti nanti dari teman-teman Komisi C sendiri di komisinya Bapak ini harus juga menginformasikan ke teman-teman di BPKAD misalkan untuk selalu terus kami memberikan informasi sering seperti itu. Biar masyarakat paham gitu Pak. Kan tanyanya ke media biasanya. Salah satu catatan BPK itu utamanya kenapa daerah-daerah itu tidak WTP, karena salah satunya adalah pengelolaan aset. Inventarisasi asetnya belum optimal, kemudian pengelolaannya juga belum optimal, sehingga menjadi catatan tidak opininya tidak bisa WTP, wajar tanpa pengecualian karena ya faktor aset itu. Nah, tapi kendalanya apa sih sebenarnya untuk kendala utama untuk pengelolaan aset daerah itu sebenarnya apa sih Pak? Ya macam-macam. Satu ya belum tersosialisasi. Kedua mungkin regulasinya. Kemudian masyarakat juga kalau berhubungan dengan birokrasi kan kayak ada sungkan, takut. Wah itu pasti image-nya kan pasti birokrasi itu pasti ruwet, pasti berbelit-belit, pasti prosedurnya susah lah. Ini yang mindset ini yang harus kita rubah. Jadi kawan-kawan BPKAD bagaimana merubah pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa kalau berurusan dengan birokrasi itu pasti bulet. Nah, jadi harus simpel, seperti misalnya berbeda, saya bekerja sama dengan orang pribadi itu kan gampang. Nah, misalnya saya ingin sewa tanah
saya pakai usaha itu kan cepat simpel. gitu Nah, ya. ini yang harus kita Dipangkas contoh. birokrasinya. Dipangkas. Jadi kita contoh itu manajemen swasta atau yang berlaku di masyarakat. Jangan tetap kita menggunakan pola lama, pola tradisional. Bahwa birokrasi itu harus gini. Wah, itu enggak pasti kalah bersaing. Itu pasti masyarakat bilangnya kesuwen. Nah, itu. Kelamaan. Iya, betul, kelamaan. Tapi kalau misalkan kita membicarakan terkait dengan pengelolaan aset, sebenarnya kalau masyarakat itu mau memanfaatkan aset, cuman nggak tahu datanya di tempat tinggalnya itu asetnya yang bisa digunakan apa saja, itu yang mungkin jadi kendala utama juga ya Pak? Ya, makanya kan tadi saya sampaikan teman-teman bagian aset yang membidangi aset di BPKAD ini memang betul-betul menseriusi ini ya, tentang sosialisasi aset kita kepada masyarakat, ya, baik melalui apapun lah, melalui media-media dan seterusnya. Ya memang kita harus punya program itu sehingga masyarakat akan tahu. Nah, itu sebenarnya yang membuat masyarakat ini tidak begitu responsif terkait dengan adanya aset milik pemerintah provinsi ya, karena kurangnya sosialisasi mungkin. Kadang-kadang malah gini, ada teman pengusaha itu gini, misalnya ada asetnya provinsi gitu, mau nyewa gitu kayak caranya harus gitu ya. Minta tolong, loh nggak harus lewat saya langsung bisa, dikira harus melalui, kan mesti di dalam mindsetnya gitu. Kalau birokrasi pasti harus melalui orang-orang tertentu, dekat. Nah, biar cepat, biar itu ribet yang gitu harus ya, dihilangkan lebih dulu. Ya, banyak kok aset kita yang posisinya di tempat-tempat strategis. Ini berarti nih peran Komisi C ini penting loh Pak untuk mengawasi juga mengarahkan kebijakan terkait dengan pengelolaan aset gitu ya. Jadi kita akan terus mengawal ini dan selalu mengevaluasi sejauh mana kemarin apa yang sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan itu dan kemudian juga kita dukung dengan penganggarannya. Nah, itu akan kita evaluasi progresnya dari tahun ke tahun atau per triwulan itu seperti apa. Apakah ada perkembangan? Ini selalu kita tanyakan ketika kita hearing ataupun kita melakukan kunjungan ke UPT dinas di Jawa Timur. Berarti DPRD khususnya Komisi C itu fungsinya adalah sebagai perantara ya Pak, antara mungkin Pemprov, kemudian swasta juga kemudian ke masyarakat begitu. Ya bisa jadi seperti itu ya, kita artinya sebetulnya tupoksi kita itu ya cari duit, cari pendapatan gitu. Betul. Jadi belanja kita itu kan harus tercukupi dengan potensi anggaran. Nah, potensi anggaran yang sudah saya sebutkan salah satunya dari PAD. Kalau dari transfer pusat ke daerah itu kan kebijakan pusat. Yang kita optimalkan tentunya PAD-nya. Nah, PAD-nya itu ya dari pajak kendaraan bermotor, dari kemudian BUMD, dari pajak air permukaan, BPNKB atau biaya balik nama kendaraan bermotor, dan kemudian bisa dari pengelolaan aset. Nah ini kan potensi, ya meskipun tidak sebesar yang lainnya, tetapi kan iman-iman. Betul. Kita punya potensi. Targetnya 17 triliun loh Pak 2026. Nah makanya itu. Perlu pengoptimalan berarti ya dari PAD. Tidak hanya mengandalkan transfer dari pusat ke daerah gitu ya. Susah Pak karena pangkasannya juga begitu banyak gitu ya. Dampaknya juga kemarin kita sudah bahas gitu ya. Ya minimal tidak membebani lah. Katakanlah tadi saya sebutkan bahwa aset kita yang berupa gedung itu kan kalau tidak termanfaatkan akan membebani. Kalau konsep kemandirian fiskal ini Pak yang mungkin bisa diwujudkan melalui pengelolaan aset daerah itu bagaimana itu Pak? Ya itu tadi dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang paling memungkinkan. Investor ya, pihak ketiga itu contoh kan, nih Pak, contoh di Madiun contoh. Seperti apa Pak? Misalnya ada aset yang tidak termanfaatkan, sebuah gedung atau tanah kosong gitu ya, lahan kosong gitu. Biasanya kan ada lahan pertanian yang dulu milik Pemprov tapi tidak dikelola. Itu kan bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Misalnya dengan petani pun bisa. Nah, petani sewa lahan.
harganya malah justru karena kita kan harga di Pemprov di aset Pemprov itu saat ini lebih murah dari yang pasar karena itu kan harus berdasarkan peraturan gubernur. Betul. Misalnya lahan pertanian. Nah, kalau di sini umumnya sewanya per 1 hektarnya dalam 1 tahun misalnya 20 juta. Itu bisa jadi lahan milik Pemprov itu hanya separuhnya karena pergubnya segitu, nggak boleh lebih. Nah, berarti itu sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih baik begitu oleh masyarakat begitu ya? Sebetulnya kalau masalah nominalnya itu saya yakin masih lebih murah. Cuman mindset masyarakat itu masalah birokrasinya yang masih tidak sesimpel ketika kita dengan sesama. Ya. Berarti mindsetnya masyarakat yang harus dirubah. Bagaimana untuk bersinggungan dengan birokrasi itu sebenarnya mudah ketika bisa berkomunikasi dengan baik begitu. Nah, ini tugasnya kawan-kawan. Itu kan sering kita sampaikan sebenarnya, Pak. Cuman dari masing-masing orang juga ini punya pemikiran yang berbeda. Pengennya cepet gitu loh, Pak. Cuman ya secepat-cepatnya apa yang pengen dilakukan harus melalui prosedur yang benar tentunya begitu. Mereka itu mungkin ogahnya itu ya di situ, di birokrasi. Nah, kalau harganya saya yakin cocok lebih murah. Karena tidak bisa misalnya kita seenaknya menawarkan ini tidak bisa karena itu ada peraturan gubernurnya yang mengatur itu. Dan biasanya harganya di bawah harga pasar. Betul. Itu berarti selaras dengan di mana pengelolaan aset daerah itu tidak hanya menguntungkan secara fiskal tapi juga sosial kan Pak. Kalau harganya di bawah kan berarti dampak untuk sosial masyarakatnya juga bagus nih Pak. Jadi optimalisasi aset ini kalau bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi satu sisi memang pendapatan kita akan bisa bertambah meskipun tidak besar tetapi kan ada tambahan. Kemudian belanja kita terkurangi karena biaya operasional untuk perawatan berkurang. Kemudian dampak yang paling penting itu adalah juga berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Karena bisa dikelola oleh baik itu pengusaha yang menengah, besar maupun pengusaha lokal, pengusaha kecil. Kayak UMKM gitu ya Pak ya? Kalau misalnya katakanlah gedung ini termanfaatkan untuk resto, untuk apa kayak, nah itu mesti menyerap tenaga kerja. Mesti menggerakkan. Untuk tempat pelatihan mungkin kalau ada gedung itu bisa kan macam-macam kan bisa sesuai dengan yang kan banyak sekarang orang nyari-nyari tempat, nyari lahan untuk tetapi kalau sudah berada milik Pemprov itu dia nggak berani. Mundur gitu Pak ya. Wah, birokrasi ini mesti angel nih gitu ya. Kan mesti wah ini harus lewat orang tertentu tidak seperti itu. Jadi catat lagi ini ya. Kita akan sebarkan ini Pak. Sampaikan kepada masyarakat tidak seperti itu. Jangan terbayang bahwa kalau menyewa bekerja sama dengan Pemprov, menggunakan lahannya Pemprov, nah, itu harus melewati atau melalui perantara orang-orang tertentu, tidak. Itu bisa langsung dan prosesnya saya kira tidak seperti yang dibayangkan. Kalau terkait dengan aset dibahasnya masih banyak nih nanti Pak, waktunya nggak cukup. Tapi sebagian besar tadi sudah bisa saya tangkap dan nanti kita akan sosialisasikan itu ke masyarakat bagaimana memanfaatkan aset yang ada. Orang Jawa Timur akan ikut membantu menaikkan PAD di Provinsi Jawa Timur sekaligus untuk lebih mengembangkan usaha di masing-masing ya. Teman-teman yang membutuhkan aset-aset untuk biasanya kan sekarang di daerah banyak yang juga ekspor Pak, butuh tempat untuk pengelolaan barang atau apa yang diproduksi begitu ya, itu bisa memanfaatkan aset yang ada milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya dengan juga tadi harga yang di bawah masih bisa terjangkau lah untuk masyarakat di daerah begitu ya Pak ya. Gitu. Terakhir ini Bapak mungkin harapannya ke depan untuk Jawa Timur dalam konteks ya Pak, yang tadi kita sampaikan pengelolaan aset dan kemandirian fiskal itu seperti apa? Jadi di tengah-tengah kesulitan kita di dalam pembiayaan pembangunan, kaitannya pendapatan kita yang sudah 2 tahun berturut-turut ini mengalami penurunan karena memang ada aturan yang baru yang harus diterapkan. Nah ini tentunya kami berharap nanti kawan-kawan dari BPKAD terutama yang membidangi masalah aset betul-betul optimal
di dalam rangka untuk mensosialisasikan kepemilikan aset Jawa Timur yang bisa dikerjasamakan oleh pihak ketiga. Dan kemudian yang kedua, rubah mindset masyarakat yang selama ini menganggap bahwa birokrasi, kerjasama dengan birokrasi itu berbelit. Ribet gitu Nah, ya? ribet itu harus bisa Dihilangkan menghilangkan. gitu. Okay. Dan yang ketiga, masyarakat juga saya harapkan bahwa mindset tentang bahwa menyewa bekerja dengan pemerintah kaitannya dengan aset ya itu tidak harus melalui perantara, artinya bisa langsung. Nah, jadi tidak ada yang diprioritaskan, artinya pilih kasih, ya tidak ada pilih kasih, semuanya mempunyai hak yang sama dan bisa langsung berkomunikasi atau berinteraksi dengan BPKAD. Ada websitenya tadi ya Pak ya? Ada websitenya, nanti via online dulu, nanti pasti akan diarahkan saya harus kemana. Itu tadi apa yang kita sampaikan, harusnya ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, bisa merubah mindsetnya bagaimana nanti bekerja sama dengan pemerintah, khususnya teman-teman di BPKAD untuk pemanfaat aset, tentunya untuk menaikkan pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Jadi dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, Pak, jadi yang tadi Bapak sampaikan saya rangkum adalah aset daerah ini harus menjadi tulang punggung sekarang, Pak. Bagaimana tulang punggung fiskal baru untuk Jawa Timur, menaikkan pendapatan, mengoptimalisasi aset daerah untuk mendapatkan tambahan pendapatan tentunya, dan dukungan DPRD tentunya diperlukan, khususnya di komisinya Pak Ristu di Komisi C, untuk terus melakukan pengawasan, kemudian juga nanti bagaimana membantu masyarakat untuk menjadi perantara, bukan perantara untuk bagaimana caranya mendapatkan atau mengelola aset gitu ya, cuman perantara sebagai penyambung lidah antara pemerintah dan juga dengan masyarakat seperti itu ya Pak ya. Nah, harapannya nanti di tahun 2026 ini bisa menjadi titik balik menuju Jawa Timur yang mandiri, kemudian sehat Pak secara fiskal, kemudian kuat secara ekonomi, itu yang jadi harapan kita begitu, dan berdaulat dalam pengelolaan asetnya sendiri, itu yang jadi harapan kita. Ini tadi adalah obrolan yang luar biasa dengan Pak Ristu, di mana pengelolaan aset daerah di Jawa Timur khususnya ini penting sekali untuk menambah bagaimana pendapatan asli daerah bisa menjadi tulang punggung tadi. Demikian untuk dialog kita hari ini. Mungkin di lain waktu Bapak kita akan juga kembali menyampaikan beberapa informasi untuk masyarakat tentunya dengan obrolan-obrolan, dan juga saya tunggu nanti berkas Madiun ya Pak ya. Untuk kita bawa, karena ini jangan salah, Madiun ini jadi ikon juga makanan yang legendaris di Madiun begitu ya Pak ya. Pecelnya jangan lupa. Begitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih bagus lagi. Demikian tadi podcast ABTV untuk edisi kali ini. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.